Baru-baru ini iShowSpeed melakukan live streaming di Cina. Live streaming ini dilakukan di beberapa kota dan dilakukan selama beberapa hari. Kegiatan iShowSpeed selama di Cina adalah melakukan kunjungan terhadap destinasi-destinasi terkenal yang ada di Cina. Selain itu dia juga mencoba makanan-makanan tradisional yang ada di Cina dan mencoba beberapa teknologi yang ada di Cina. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Anwar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara Cina mempromosikan negaranya melalui live streaming yang dilakukan oleh iShowSpeed. Yang pertama adalah siapa itu iShowSpeed? iShowSpeed adalah nama panggung. Nama asli yang dimilikinya adalah Darren Jason Watkins Jr. atau netizen Indonesia bisa menyebutnya L Kecepatan. Lantas, mengapa Cina memilih untuk memanfaatkan live yang dilakukan oleh iShowSpeed? Yang pertama, dari pasar global. Live streaming yang dilakukan oleh iShowSpeed itu memiliki pasar global yang sangat luas. Tayangan yang dilakukan dia memiliki beberapa negara yang menayangkannya. Selanjutnya untuk audiens dari live streaming iShowSpeed sendiri kebanyakan adalah kalangan muda hingga anak-anak kecil. Tak jarang orang dewasa juga menontonnya karena sangat mudah tertarik untuk menonton konten dari iShowSpeed ini sendiri. Selanjutnya ada tren. Jadi iShowSpeed juga memanfaatkan tren yaitu perubahan digital. Jadi dengan melakukan live streaming tentunya lebih mudah untuk mengaksesnya. Yang keempat ada efektivitas. Jadi konten yang dilakukan Speed ini cenderung lebih efektif karena sifatnya berbentuk hiburan, sehingga informasi yang dimuat lebih mudah untuk dicerna oleh penonton. Yang terakhir ada gaya bicaranya. Gaya bicara yang dilakukan oleh iShowSpeed ini cenderung informal, sehingga tidak mudah untuk bosan ketika melihat Speed melakukan live stream. Selanjutnya ada strategi yang dilakukan oleh Cina. Yang pertama itu adalah berjalannya bersamaan dengan kedatangan Speed ke Cina. Pemerintah Cina mempermudah akses, yaitu dengan membuat tiket pesawat ke Cina menggunakan China Airlines lebih murah. Selain itu, Cina juga membebaskan visa selama 10 hari di Cina. Yang kedua ada memperkenalkan produk lokal. Yang pertama ini ada BYD. Speed mencoba BYD mobil keluaran Cina yang bisa berjalan di air. We're about to go in here! In the car! Oh! Oh! Oh my god! Oh my god, are we sinking? Oh my god, we're sinking! Oh, wait. We're in the car and it's sinking. Oh my god. We are really in the car and it's flowing in the car. Oh my god! Oh my god! This car's not sinking! It's not sinking! It's not sinking and we're in the car! I'm done! Hey, China got it! And these Chinese cars got it! Hey, these China cars got it, bro! Oh! Oh, fuck! Oh, shit! Oh, fuck! Oh my god! Selain itu, ada produk Huawei. Produk Huawei yang dicoba oleh Speed adalah handphone dengan 3 layar sekaligus. Handphone ini termasuk dalam smartphone yang bisa dilipat sehingga dalam suatu waktu bisa menjadi sangat lebar atau menjadi sangat kecil. But it's like, This is is that what it is? yeah. Is this the famous phone right here? Yeah. The triple What screen the foldable. fuck? It's so thin. Let me show you how to fold it. You can fold it? Yeah, like this one. So Yo, what the hell? You sure this is it? yeah, Best camera on any phone? yeah. How much it costs? In USD? 20,000 Chinese yuan. No, USD. USD maybe 3,000. 3,000? Yeah. Yang terakhir ada budaya. Speed mengikuti kegiatan Shaolin di Cina, sehingga budaya Shaolin lebih tepatnya diketahui oleh banyak masyarakat di dunia. Berikut merupakan ada tanggapan dari profesor dari Georgia State University. Beliau berkata, ini jauh lebih efektif dibandingkan dukungan resmi atau endorsement yang sudah disusun dengan
naskah. Jadi cara informal ini menurut beliau lebih efektif dibandingkan cara-cara formal yang resmi dan terlalu kaku. Next. Oke, jadi ada dampak penayangannya. Yang pertama ada perubahan persepsi mengenai kehidupan di negara Cina. Jadi masyarakat global ini mengubah pandangan mengenai Cina yang kuno, yang kolot dan sebagainya setelah menonton penayangan live streaming dari Exospeed ini sendiri. Yang kedua ada ketertarikan global mengenai teknologi yang ada di Cina. Dengan memperkenalkan teknologi-teknologi terbaru yang terbilang sangat canggih di Cina, masyarakat global memiliki ketertarikan terhadap teknologi yang ada di Cina. Yang ketiga ada timbulnya minat masyarakat global mengenai budaya dan tradisi yang ada di Cina. Dengan kegiatan Speed mengikuti Shaolin, datang-datang ke tempat tradisional yang ada di Cina, itu juga menambah daya tarik dari masyarakat global terhadap Cina itu sendiri. Next. Berikut merupakan ada komentar dari salah satu penonton yang ada di live streaming Exospeed. Dia berkata, media barat membuat saya tidak suka Cina. Speed membuka mata saya kepada kebenaran. Sekarang saya jadi ingin mengunjungi Cina suatu hari nanti. Jadi ada minat yang dipancing oleh Speed untuk datang ke Cina. Oke, kesimpulannya adalah live streaming Exospeed yang dilakukan di Cina itu tidak hanya menghibur, tapi juga berperan dalam mengubah persepsi global terhadap Cina. Dengan menampilkan kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh warga Cina, ia membantu menentang semua stereotip lama yang memperkenalkan Cina lebih otentik kepada dunia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita bisa menerapkannya? Sebelumnya Exospeed juga pernah datang ke Indonesia. Akan tetapi kegiatan yang Exospeed lakukan di Indonesia ini tidak dibantu atau tidak diakomodir oleh negara. Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari dan di 3 tempat berbeda. Yang pertama itu ada di Jakarta. Sena berata itu kuat, Sena itu batin, musnahan rahasia batin. Soko dalam bergaul tidak pandang agama. Kedua ada di Bali. Tell we lit in Indonesia. Turn me up, Indonesia. Tiga ada di Yogyakarta. Manggo. 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 Monggo. Kegiatan ini tidak diakomodir oleh pemerintah, jadi aksesnya itu terbilang sedikit susah. Nah, untuk fasilitator sendiri, Exospeed ini menggunakan fasilitator itu influencer terkenal, Reza Arab. Baik, kembali ke pertanyaan sebelumnya, apakah Indonesia bisa melakukannya atau bisa menerapkannya? Jawabannya adalah iya. Karena yang pertama, Indonesia ini memiliki banyak kebudayaan yang sangat beragam dari ujung Aceh hingga ujung Papua. Terdapat banyak budaya yang bisa diulik dan menarik untuk diperkenalkan kepada masyarakat global. Dan yang kedua, Indonesia juga memiliki beberapa produk lokal yang bisa diiklankan melalui live streaming yang dilakukan Speed. Produk-produk lokal ini tidak kalah saing dengan produk-produk yang sudah terkenal di dunia sebelumnya. Nah, yang terakhir itu Indonesia memiliki wisata-wisata yang sangat baik. Dari mulai Raja Ampat, Nusa Penida Bali, dan masih banyak yang lain. Sehingga banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi dan berkelas dunia, sehingga bisa menarik minat masyarakat global untuk mengunjungi Indonesia. Oke, sekian saya Muhammad Rizal Anwar, percaya bahwa di era digital ini
live streaming bisa menjadi alat diplomasi baru.